Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi pagi itu pipa saluran yang ada yang mengalirkan udara dari luar menuju ke filter itu penulis lepas. Barusan penulis pasang lagi dah di kantor. Ya pas jam pulang. Dan bener ya, bener. Feeling penulis nggak salah. Feeling penulis sebelumnya nggak salah. Jadi ketika penulis anu ya jalankan motornya, langsung yang terasa pertama itu apa? Gigit mulai awal, gas diputar sedikit sudah jalan motornya. Dan saat ke stasioner gini, penulis kembali merasakan ya memang kalau filter udara luar itu dihambat, tarikan malah jadi makin terasa ya. Jadi ada feelingnya. Feeling ini nggak ada hubungannya dengan sensor oksigen macam-macam. Konsumsi bahan bakar entah ya, kayaknya makin harusnya kan udara dihambat, performa turun, terus konsumsi bahan bakar makin baik, makin irit. Ini nggak tahu ya, nggak ketahuan efeknya apa. Tapi yang jelas respon gasnya nih enak sekarang. Beda dari sebelumnya ya, yang standar ataupun yang apalagi yang dilepas. Jadi kalau dilepas itu untuk bisa motor keluar tenaganya dari keadaan stasioner gini, gasnya harus banyak. Kalau ini nggak perlu banyak. Ini dari posisi hampir off ya throttle-nya. Sayang kalau apa OBD2 nya ya. Jadi kalau pingin nambah tenaga, tambah loh gini dah loh, sudah narik, nggak kayak tadi. Ini gas penulis tambah kira-kira berapa, 1/4 ya, anggap aja lah. Kurang sih, 1/8 ini mungkin. Nah gini loh, sudah jalan motornya, sudah apa jalannya, sudah berakselerasi. Tadi ketika filter udara luarnya itu dilepas, pipa udara luarnya dilepas, tuh akselerasi itu harus muter gas lebih banyak. Jadi antara muter gas banyak versus muter gas sedikit, ya penulis lebih pilih yang muter gasnya butuh sedikit. Karena menurut penulis ya butuhnya ya itu mesin yang responsif. Diputer gas sidik wis budal. Rame ya. Tapi ya gini tarikan enak ya. Dari awal oh iya lupa ngerasakan BPA ya. Penulis gas dikit-dikit lah ya. Dari 25 gas dikit-dikit. Wah kalau dikit-dikit ini nggak kerasa ya. Coba sih. Entah ya.
susah kalau jalannya bergelombang gini. Harusnya di jalan yang mulus ya. Tapi ini kalau dalam keadaan begini nih, suara mesin yang truknya itu mulai dari rendah sampai tinggi ada semua. Kalau tadi kayak kosong gitu ya, kayak nggak ada sentakannya, nggak ada gregetnya. Sekarang kondisi nariknya bisa ada gregetnya mulai dari bawah sampai atas ya. Unik ya, unik. Karena untuk bikin NMAX ini oke, justru harus dihambat dulu ya, bagian luarnya. Tapi ya, kalau yang dihambat di dalam, yang dari filter menuju mesin yang dihambat, efeknya beda. Kalau yang menuju mesin yang dihambat itu mau yang luarnya dihambat atau enggak, tetap aja berkurang tenaganya, tetap irit, tapi ya tetap lebih irit. Kalau sekarang ini sentakan dapat, tenaga kayaknya masih oke, masih normal, top speed juga kayaknya masih normal. Cuma ya itu loh, nyentaknya loh oke banget. Kalau misalnya irit dibanding dengan ketika bagian luar dilepas, jauh lebih enak ini. Jadi kalau disuruh milih untuk tenaga dan untuk irit, penulis lebih milih menghambat yang dari udara luar ke filter. Entah cara menghambatnya itu yang penulis pakai kumparan itu bisa pas atau tidak, bisa ditiru dengan cara lain atau tidak. Tapi yang jelas penulis melakukannya seperti itu, seperti yang sudah penulis tunjukkan sebelumnya. Jadi kayak gini ya, buka gas nggak usah banyak, dikit aja, dikit udah jalan. Ini dalam kondisi ya olinya masih kecampuran sama sadu revitalizan yang menurut penulis mengganggu proses, mengganggu kebersihan ruang bakar. Nanti kalau olinya sudah ganti, mesti rasanya bakal lain ya, bakal lebih keluar. Apalagi kalau nanti pakai oli total, wah gak bisa bayang lu. Nggak usah total deh, pakai mesran aja. Ya penulis barusan beli oli mesran ya dari toko online, nggak ngerti dapat yang asli atau enggak. Wis, kalau asli tak rekomendasi. Yes, apalagi rekomendasinya kalau butuh irit ya, mau untuk gojek, untuk kirim-kirim barang ya, yang dihambat bagian dalam, yang dari filter menuju ke ruang mesin, itu hambatan. Cocok untuk gojek, top speed paling cuma 100 ya. Jadi apa, enggak sampai 105 atau apa, mungkin cuma jadi 100 km per jam aja. Tapi irit. Kalau sudah dihambat dalamnya, nggak perlu dihambat luarnya. Nah, kalau untuk yang cuma pingin dapat tenaga, coba deh yang bagian luar yang dihambat. Terutama mereka-mereka yang olinya sekarang masih belum pakai mesran, bensinnya sekarang masih pakai pertalite, coba deh. Ini fungsinya adalah nggak menghalangi udara terlalu banyak, tapi mengurangi pasokan total mungkin ya. Jadi yang penulis rasakan sendiri sekarang ini nggak bisa dijelaskan pakai teori oksigen, teori close loopnya oksigen, karena ya dari apa jenenge, dari performa nggak berubah banyak, cuma
berubah gigitnya tok ya, susah dijelaskan. Sentakan tok loh, dem-deme, tot tot gitu ya. Tapi angka 0-100-nya nggak beda banyak ya, entah ya kenapa. Angka 0-100 nggak beda banyak. Tadi pagi udah penulis ukur juga berapa detik. Aduh lupa nggak ngukur. Berapa detik ya tadi pagi itu. Harusnya tak ukur tadi, cuma lupa ya. Ya, kalau dari teori oksidan, teori sensor oksigennya, close loop-nya itu, kalau misalnya pasokan udara berkurang, maka bahan bakar juga akan dikurangi. Jadi secara keseluruhan kalau motor tenaganya berkurang, bensinnya juga akan makin irit. Kalau pasokan udara diperbanyak, bensinnya otomatis akan diperbanyak juga. Hasilnya adalah tenaga makin enak, tapi juga jadi makin poros. Nah, kalau yang di bagian udara luar nggak mengikuti resep-resep itu. Jadi kalau yang dirubah adalah udara luar ya. Jadi misalnya dari aslinya ini dilepas gitu ya, itu tenaga akan berkurang, motor jadi tambah boros. Jadi efisiensi motornya berkurang. Jadi kalau normalnya selalu trade off kan, nambah performa jadi boros, mengurangi performa jadi irit. Nah, kalau yang di saluran luar nambah performa tapi juga nambah irit. Tuh enak loh, beda loh ya. Ini gas separuh loh, sudah narik. Kalau tadi itu harus gaspol baru bisa gitu ya. Entah ini ya, bisa dijelaskan teori apa ya. Jadi kalau dikasih kumparan, kasih penghambat gitu, selain tenaga nambah, iritnya juga kayaknya nambah. Entah ini sebagian mana. Muter-muter bisa omongannya gitu. Ya intinya kalau mau irit pakai hari-harian diganjal aja ya, dihambat aja yang bagian dari filter menuju ke mesin. Tambah iritnya berapa? Biasanya 37 km per liter jadi 43 km per liter. Hitung dewe piro itu. Berapa? 43 kurangi 37, 6 ya. 6 dibagi 37. Anggap aja berapa? Lebih dari 1/5, lebih dari 20% ya. Kurang dari 1/5, hampir 1/6. Anggap lebih dari 15%. 15% itu angka lumayan lah ya. 15% itu gede. Tambah irit 15%, oke banget itu. Terus kalau nggak gitu, kalau motornya masih standar, ECU standar, lain-lain standar, coba tiru kayak penulis. Pingin tarikan makin oke, tapi nggak pingin mengorbankan lain-lain atau pingin tambah irit dan tambah tenaganya, coba hambat yang luar. Coba sendirilah nanti rasanya gimana. Semoga puas lah ya.
Kalau yang nggak punya NMAX, motornya yang lain, ya coba juga lakukan, terutama motor yang terasa terlalu garing gitu ya. Jadi kebalikan dari yang masang velocity stack di bagian luar filter itu ya, jangan ditiru lah. Coba dulu malah dihambat, barangkali malah semakin bertenaga. Motor penulis malah jadi bertenaga itu ya. Lah macet lah, wis penulis akhiri dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.